Oke, kita bedah bareng ya. Anda lagi lihat-lihat WRG, salah satu saham teknologi yang paling sering dibicarakan. Ceritanya memang menarik, tentang Metaverse, Web 3.0, masa depan digital Indonesia. Keren banget. Tapi tugas saya di sini adalah bantu Anda melihat lebih dalam dari sekedar ceritanya. Kita akan bongkar perusahaan ini satu persatu, mulai dari cara mereka cari uang sampai kesehatan keuangannya, supaya keputusan Anda nanti benar-benar matang. Jadi intinya cuma dua pilihan kan? Apakah WIRG ini benar-benar tiket emas kita ke ekonomi metaverse yang katanya bakal meledak, sebuah peluang langka, atau jangan-jangan ini cuma taruhan beresiko tinggi yang lagi di-hype-in aja? Nah, itu yang akan kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Ini dia peta jalan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama WRG dan mimpi besarnya. Terus kita intip dapurnya, lihat uangnya datang dari mana. Setelah itu, yang paling penting, kita check up kondisi finansialnya. Lanjut, kita coba hitung-hitungan, kira-kira berapa harga wajar saham ini. Dan terakhir, kita timbang-timbang antara risiko dan peluangnya. Yuk, kita mulai. Oke, bagian 1. Siapa sih sebenarnya WIRG ini dan apa urusannya sama dunia Metaverse? Gampangnya gini, WRG itu lagi coba bangun jembatan antara dunia nyata kita sama dunia digital. Mereka pakai teknologi canggih kayak augmented reality, virtual reality, sama AI buat bikin pengalaman yang terasa nyata. Visi besarnya, jadi gerbang utama buat orang Indonesia masuk ke era Web 3.0 dan Metaverse. Nah, ini yang bikin WIRG menarik. Mereka nggak cuma satu perusahaan, tapi sebuah ekosistem. Bayangin, ada AR Enco yang kerjasama dengan brand-brand gede. Ada DAV dengan kios-kios pintarnya. Ada Mind Stores buat jualan di dunia virtual. Dan puncaknya, ada Nusa Meta, proyek ambisius Metaverse nasional. Semuanya ini saling nyambung dan saling dukung. Oke, visinya keren, teknologinya canggih. Tapi pertanyaan wajib seorang investor, duitnya dari mana? Yuk kita ikuti jejak uangnya. Dan angkanya jelas banget ya. Hampir 94% pendapatan mereka itu datang dari solusi platform digital. Ini nunjukin kalau mereka nggak lagi cuma jadi konsultan, tapi udah beralih ke model bisnis platform yang bisa tumbuh jauh lebih cepat dan lebih besar. Kalau kita lihat lebih detail lagi, kelihatan jelas penjualan produk digital itu tulang punggungnya tembus hampir 1,2 triliun rupiah. Jauh banget di atas yang lain. Artinya apa? Keberhasilan WIRG ini sangat-sangat bergantung pada kemampuan mereka buat terus jualan produk digital lewat platform-platformnya. Sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, bagian yang paling penting buat investor, laporan keuangan. Di sini, kita bakal lihat duel klasik perusahaan teknologi, pertumbuhan pendapatan yang ngebut, lawan arus kas yang terus dibakar. Jadi, kalau kita lihat dari sisi pendapatan, ceritanya bagus banget. Pertumbuhannya eksponensial. Ini narasi yang disukai pasar, cerita tentang pertumbuhan yang luar biasa. Coba deh lihat angkanya. Dari 126 miliar di 2018, lompat jadi 2,6 triliun di 2024. Gila kan pertumbuhannya? Tapi, coba lihat kolom net profit margin atau NPM. Anjlok dari 14% ke level 2-3%. Ini tanda jelas mereka lagi ganti strategi. Mereka rela ngorbanin margin keuntungan demi mengejar pertumbuhan pasar yang lebih besar. Tapi, jangan terlena dulu sama angka pendapatan yang keren itu. Ada satu metrik lain yang ceritanya beda banget. Sesuatu yang wajib banget kita perhatikan. Dan ini dia biang keladinya, arus kas bebas atau free cash flow yang terus-terusan negatif. Kenapa? Lihat baris capex atau belanja modal. WRNG lagi bakar duit gede-gedean buat investasi di teknologi dan infrastruktur. Kabar baiknya, arus kas operasionalnya positif. Artinya bisnis utamanya sih sehat. Tapi investasi jor-joran inilah yang bikin arus kasnya minus. Ini pertaruhan besar untuk masa depan. Oke, kita udah tahu bisnisnya, udah tahu kondisi keuangannya. Sekarang, pertanyaannya, dengan kondisi kayak gini, harga sahamnya sekarang itu murah atau udah mahal? Yuk kita lihat valuasinya. Salah satu cara ngintipnya itu pakai rasio price to book. Dan di sini WIRG kelihatan menarik. Rasionya cuma 1,21 kali, jauh di bawah rata-rata industrinya. Artinya, dibandingin sama nilai aset bersihnya, pasar seolah-olah lagi ngasih harga diskon buat WIRG dibanding perusahaan lain yang sejenis. Menarik. Biar ada gambaran, per April 2024, harga sahamnya itu ada di kisaran Rp83 per lembar. Tapi, para analis di Wall Street sana punya pandangan yang lebih optimis. Rata-rata target harga 12 bulan ke depan buat WIRG itu ada di angka Rp158,10.
Ini kalau kita hitung, artinya ada potensi kenaikan sampai 90% dari harga sekarang. Angka yang wow banget kan? Tapi ingat, ini target, bukan janji pasti. Oke, saatnya kita tarik benang merahnya. Kita udah lihat sisi terangnya, udah lihat juga sisi gelapnya. Sekarang waktunya menimbang, mana yang lebih berat. Kalau harus dikasih label, WRG ini masuk kategori saham High Growth, High Risk. Artinya, potensi untungnya gede, tapi resikonya juga gede. Ini bukan saham buat investor yang cari aman dan nggak suka lihat harga naik turun drastis. Jadi, ini dia pertarungannya. Di tim banteng atau yang optimis, kita punya WIRG bisa jadi pemimpin pasar Web 3.0, valuasinya murah, pertumbuhannya fantastis, dan potensi naiknya 90%. Keren! Tapi di tim beruang atau yang pesimis, kita punya arus kasnya negatif, terus bakar duit, harga sahamnya liar, dan margin untungnya tipis banget. Kedua skenario ini sama-sama mungkin terjadi. Pada akhirnya, semua kembali ke Anda. Apakah Anda percaya investasi besar-besaran mereka hari ini bakal jadi cuan besar di masa depan? Apakah profil resiko Anda cocok dengan bakar duit dan volatilitasnya? Pertanyaan ini nggak ada jawaban benar salahnya. Tapi sekarang, Anda sudah punya bekal data yang jauh lebih lengkap untuk mengambil keputusan.